Halo, selamat datang di channel Terakata. Hari ini saya akan membacakan sebuah resensi perdana buku yang berjudul The Coming Wave: Technology, Power, and the 21st Century's Greatest Dilemma, karya dari Mustafa Sulaiman bersama Mikael Bhaskar. Buku ini diterbitkan pada bulan September 2023 oleh Crown Publishing Group New York. Sang penulis Mustafa Sulaiman adalah salah satu pendiri DeepMind, tokoh penting dalam pengembangan kecerdasan buatan AI. Mengangkat isu mendesak tentang bagaimana gelombang teknologi baru, khususnya artificial intelligence dan bioteknologi sintesa, sedang membentuk ulang dunia dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini bukan sekedar peringatan tentang teknologi yang lepas kendali, tapi juga merupakan seruan bagi dunia bersiap menghadapi dilema besar abad ke-21. Bagaimana mengendalikan kekuatan teknologi agar membawa manfaat, bukan kehancuran bagi umat manusia. Secara ringkas buku ini membahas tentang 1. Gelombang teknologi yang tak terhentikan. 2. AI sebagai meta teknologi. 3. Bioteknologi dan rekayasa kehidupan. 4. Containment. Yang kelima, dampak politik dan sosial. Yang keenam, 10 langkah menuju pengendalian. Seperti 1. Kill switch. 2. Audit dan pengawasan independen. 3. Choke point. 4. Keterlibatan kritikus dan etikus. 5. Insentif bisnis dan untuk bertindak etis. 6. Reformasi pemerintahan dan regulasi adaptif. 7. Koalisi dan perjanjian internasional. 8. Membangun kebudayaan keselamatan dan kegagalan. 9. Mobilisasi dan pendidikan publik. 10. Menjaga jalan sempit atau narrow path. Sekarang kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu yang pertama, gelombang teknologi yang tak terhentikan. Sulaiman menyebut teknologi seperti AI dan bioteknologi sebagai gelombang kekuatan besar yang menyapu sistem sosial, ekonomi, dan politik kita. Teknologi ini tidak hanya berkembang secara linear, tapi eksponensial, mempercepat inovasi dan memperbesar potensi gangguan. Gelombang ini akan mempengaruhi segalanya, mulai dari pekerjaan, militer, pendidikan, hingga demokrasi dan keseimbangan kekuatan global. Tidak seperti paham komunis yang selama Perang Dingin, AI dan biologi sintesa tidak dipaksakan kepada kita. Kita dengan sukarela mengadopsinya, karena keduanya tidak saja menawarkan kekayaan finansial yang tak tertandingi, tapi juga solusi untuk masalah-masalah yang sulit kita atasi, seperti perubahan iklim, kanker, bahkan kematian. Namun masalah utamanya adalah penyebaran teknologi ini menjadi lebih murah dan lebih mudah digunakan. Mereka akan berada dalam jangkauan banyak orang, termasuk pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau bahkan berbahaya. Yang kedua, AI sebagai metateknologi. AI digambarkan bukan hanya sebagai alat canggih, melainkan metateknologi, yaitu teknologi yang dapat menciptakan teknologi lain. Sistem AI dapat melakukan riset ilmiah, mempercepat penemuan, dan secara drastis meningkatkan efisiensi kerja manusia. Akan tetapi, potensi ini juga menimbulkan risiko. AI yang cukup kuat bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan senjata, menyebarkan disinformasi massal, hingga mengacaukan sistem ekonomi dan politik. AI tidak harus menjadi sadar seperti dalam film fiksi ilmiah untuk menjadi berbahaya. Bahkan sistem AI yang tidak sadar sekalipun, jika cukup canggih dan digunakan tanpa kendali, dapat menyebabkan kerusakan besar.
Yang ketiga, bioteknologi dan rekayasa kehidupan. Selain AI, bioteknologi menjadi pilar kedua dari gelombang ini. Dengan kemajuan dalam pengeditan gen dengan CRISPR dan bioteknologi sintesa, manusia kini bisa merekayasa mikroorganisme, menciptakan obat, atau bahkan menghasilkan patogen atau penyakit baru di laboratorium. Hal ini membuka potensi besar untuk mengobati penyakit, meningkatkan pertanian, dan memperpanjang umur, namun juga membuka celah besar bagi bioterorisme dan kesalahan eksperimen. Seperti halnya AI, bioteknologi semakin mudah diakses, peralatan laboratorium makin murah, prosedurnya makin terbuka, dan keahlian makin tersebar. Ini membuat kontrol atau containment menjadi sangat sulit. 4. Containment. Tema sentral buku ini adalah masalah containment, yaitu bagaimana kita bisa membatasi penyebaran dan penyalahgunaan teknologi tanpa menghentikan inovasi yang berguna. Sulaiman berargumen bahwa saat ini kita belum memiliki mekanisme global yang efektif untuk mengendalikan AI dan bioteknologi, dan waktu kita sangat terbatas sebelum teknologi ini menyebar secara luas dan tak terkendali. Pemerintah tradisional terlalu lambat. Korporasi teknologi memiliki insentif untuk terus melaju tanpa banyak batasan. Dan masyarakat luas belum sepenuhnya memahami risiko sedang berkembang. Inilah tantangan eksistensial umat manusia saat ini. Menciptakan sistem pengendalian sebelum teknologi melewati titik tanpa kembali. 5. Dampak politik dan sosial. Buku ini juga mengeksplorasi dampak sosial politik dari gelombang ini. AI dapat memperkuat rezim otoriter melalui pengawasan massal dan manipulasi informasi. Di sisi lain, negara demokratis terancam tertinggal karena debat internal dan keterbukaan yang dieksploitasi. Teknologi juga dapat menciptakan ketimpangan kekuasaan baru. Perusahaan-perusahaan teknologi besar akan semakin dominan, mengancam kedaulatan negara, dan memperlemah institusi demokratis. Dalam situasi ini, manusia bukan lagi hanya mencipta teknologi, tapi juga dikuasai oleh ciptaan mereka sendiri. 6. 10 langkah menuju pengendalian. Dalam bagian akhir buku ini, Sulaiman menawarkan 10 langkah menuju containment teknologi AI dan bioteknologi, yaitu 1. Kill switch atau shutdown switches. Sistem AI atau biotek tertentu harus memiliki pemutus darurat atau emergency shutdown yang dapat digunakan saat sistem menjadi tidak terkendali atau menyimpang dari tujuan awal. Tujuannya mencegah kerusakan sistemik yang tidak bisa dihentikan oleh operator biasa. Kedua, audit dan pengawasan independen. Setiap sistem berisiko tinggi harus diaudit secara berkala oleh lembaga independen, bukan oleh perusahaan atau pengembang internal. Tujuannya menjamin transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, choke point atau titik cekat hardware. Kontrol terhadap hardware kunci seperti chip AI dan alat sequencing DNA agar tidak mudah diperoleh oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya mencegah penyebaran teknologi destruktif. 4. Keterlibatan kritikus dan etikus. Para pengkritik teknologi dan pakar etika harus terlibat langsung dalam perancangan dan implementasi teknologi baru. Tujuannya menyuarakan perspektif berbeda dan mencegah bias internal. 5. Insentif bisnis untuk bertindak etis. Membangun sistem insentif ekonomi agar perusahaan lebih tertarik mengembangkan teknologi secara bertanggung jawab. Tujuannya menjadikan praktek etis sebagai model bisnis yang menguntungkan. 6. Reformasi pemerintahan dan regulasi adaptif. Negara perlu memperkuat kapasitas birokrasi dan teknokrasi agar mampu memahami, mengatur, dan mengevaluasi teknologi baru secara real time. Tujuannya regulasi tidak tertinggal jauh dari perkembangan teknologi. 7.
koalisi dan perjanjian internasional. Teknologi eksistensial memerlukan kerjasama antar negara, bukan hanya kebijaksanaan domestik. Tujuannya mencegah perubahan senjata teknologi global. 8. Membangun budaya keselamatan dan kegagalan. Menumbuhkan budaya yang tidak hanya mengejar kecepatan dan efisiensi, tapi juga mengutamakan keselamatan, transparansi, dan pembelajaran dari kegagalan. Tujuannya mencegah budaya move fast and break things yang berbahaya dalam teknologi eksponensial. 9. Mobilisasi dan pendidikan publik. Meningkatkan kesadaran publik tentang risiko dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Tujuannya demokratisasi, pengambilan keputusan dan tekanan dari bawah ke atas. Yang ke-10, menjaga jalan sempit atau the narrow path. Memahami bagaimana kita sedang berjalan di jalur sempit antara bahaya dan kemajuan. Maka semua langkah containment harus dijalankan secara serempak dan konsisten. Tujuannya, satu kesalahan besar bisa membuka krisis yang tidak bisa dikendalikan. Catatan penting, containment bukan berarti melarang teknologi, tetapi membentuk sistem kendali yang cerdas dan fleksibel. Koordinasi global, kesadaran publik, dan keberanian politik sangat diperlukan agar langkah-langkah ini tidak hanya menjadi teori. Tujuannya adalah menciptakan sistem pemeriksaan dan keseimbangan yang kuat sebelum teknologi menjadi terlalu besar untuk dikendalikan. Sulaiman menutup dengan peringatan bahwa kita sedang berjalan di jalur sempit antara masa depan penuh kemakmuran dan masa depan dengan penuh kehancuran. Hanya dengan kesadaran kolektif, kerjasama global, dan tindakan tegas, umat manusia bisa melewati gelombang ini dengan selamat. Jika tidak, kita berisiko melepaskan kekuatan yang tidak bisa kita kendalikan lagi. Buku ini sangat menginspirasi, terutama bagi para pengambil keputusan di pemerintahan negara, bahkan global. Buku ini pantas untuk dimiliki dan dibaca dengan lebih detail oleh para pengambil keputusan dan para pengamat yang berkepentingan akan isu-isu up-to-date sekarang ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf bila ada kekhilafan. Bila Anda suka video ini, beri tanda like, subscribe, dan share agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video edukasi lainnya. Salam Tera Kata.